Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 3. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hai Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya bahagia. Kali ini masih spesial nih karena masih audio visual podcast kita bersama aku Eka yang akan menemani diskusi kita tentang isu hak asasi manusia di episode kali ini. Episode kali ini juga spesial banget karena kita berada di ruang pengaduan. Yes, ini adalah ruang pengaduan Komnas HAM. Ruangan baru nih ya teman-teman semua, Happy Human semua. Jadi kalau teman-teman mau mengadukan kasusnya di ruang inilah akan diterima dan kemudian diproses kasus-kasus yang diadukan tersebut. Berbicara soal kasus nih, Happy Human semua, setiap tahun Komnas HAM menerima ribuan kasus. Di tahun kemarin saja ada 2.890 kasus yang diterima oleh Komnas HAM. Ini kasusnya ya, bukan berkas pengaduannya. Berkas pengaduannya lebih dari itu tentunya. Apa saja sih yang diadukan? Yang diadukan ada hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan juga hak atas keadilan. Di mana pihak yang sering diadukan adalah kepolisian, korporasi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga ada BUMN, BUMD. Garis merah dari pihak yang diadukan, hak yang dilanggar, ini ada sebuah kasus nih Happy Human semua, yaitu soal agraria. Dari awal berdirinya Komnas HAM memang ya kasus ini tuh yang paling banyak banget diadukan. Karena itu di hari yang bahagia ini, di ruang yang spesial, kami sudah menghadirkan seorang narasumber, Komisioner Komnas HAM bidang pengkajian dan penelitian. Ini ada Bang Saurlin Siagian atau biasa disebutnya Bang Saurlin yang akan menemani kita semua berdiskusi terkait persoalan agraria di Indonesia dan bagaimana pemenuhan hak atas tanah itu dilakukan. Hai Bang Saurlin. Halo Mbak Eka, apa kabar? Baik, Abang gimana kabarnya? Baik. Baik juga ya. Oke Bang, ini Happy Human kayaknya udah gak sabar nih Bang. Pengen tahu sebenarnya apa sih persoalan agraria di Indonesia itu? Iya, terima kasih Mbak Eka. Sebenarnya kalau kita bicara agraria, Indonesia itu negara agraria. Nah dalam setting negara agraria seperti Indonesia itu hak atas tanah itu sebenarnya hak yang sangat esensial. Yang merupakan hak yang terkorelasi dengan berbagai hak yang lain. Jadi kalau hak atas tanah itu terlanggar, maka most likely yang lain juga akan terlanggar. Misalnya hak atas hidup, hak atas makanan, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas berkebudayaan, termasuk hak politik ya. Jadi kalau orang memang kehilangan tempat tinggal, kehilangan ruang hidup, maka secara administratif dia juga akan terganggu. Secara politik dia mungkin juga akan terganggu karena tidak punya administrasi kewarganegaraan yang terdata dengan baik ya, karena harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Indonesia itu problem utamanya adalah ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap tanah dan sumber daya alam. Inilah yang kita sebut dengan permasalahan agraria. Banyak pihak mencatat 1% korporasi itu memiliki 65% total lahan di Indonesia. Lahan di Indonesia itu kurang lebih 180 juta hektar. 65% sudah merupakan bagian dari konsesi dari korporasi besar di Indonesia. Nah ini problem besar karena apa? Rakyat menjadi kehilangan akses terhadap tanah, kehilangan kepemilikan terhadap tanah, dan terjadi secara berkelanjutan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Nah ini sebenarnya bermula dari zaman kolonial ya, ketika pemerintah Belanda memperkenalkan undang-undang agraria
Agreris Wade namanya, tahun 1870 dalam rangka melindungi investasi. Nah saat itu Belanda berpikir bahwa investasi perlu dilindungi sehingga perlu sertifikat. Nah dalam salah satu pasal yang penting dalam Agreris Wade itu disebut dengan domeinverklaring. Itu juga bahasa Belanda yang artinya adalah kalau kamu nggak bisa membuktikan suatu petak tanah adalah tanahmu, itu otomatis adalah punya negara. Aduh. Padahal zaman kolonial, termasuk zaman sekarang sebenarnya, banyak orang tidak mengurus sertifikat tanah dan banyak orang tidak memakai sertifikat sebagai alat bukti, tapi pengakuan turun-temurun, pengakuan tetangga dan lain sebagainya. Nah, zaman Belanda itu sudah diambil, jadi milik negara. Itu domeinverklaring artinya. Nah, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah setelah merdeka mencoba membuat undang-undang baru. Undang-undang pokok agraria itu lahir tahun 1965. Kurang lebih setelah 20 tahun Indonesia merdeka. Yeah. Dan itu niatannya, spiritnya adalah untuk menggantikan undang-undang agraria kolonial. Di sana substansinya adalah mengembalikan tanah kepada petani, garap, masyarakat adat, dan rekognisi terhadap akses mereka terhadap hutan. Sayangnya upaya reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintah saat itu tidak berlangsung dengan baik karena rezim berganti ya, tahun 65, kurang lebih 5 tahun setelah lahirnya Undang Pokok Agraria. Dan setelah itu lahir banyak undang-undang yang nuansanya mirip dengan Agreris Wade itu, undang-undang Belanda yang melindungi korporasi, melindungi investasi, sehingga agenda reforma agraria itu menjadi terganggu dan gagal, termasuk sampai sekarang. Nah, zaman SBY sebenarnya agenda reforma agraria sudah mulai dilirik kembali, dan sudah mulai ada upaya mendorong bagaimana redistribusi tanah bisa dilakukan dari konsesi baik yang sudah berakhir maupun yang masih berjalan, dan itu dilanjutkan pada dua periode Jokowi, utamanya periode pertama yang kita lihat dalam dokumen Nawacita ya, bagaimana reforma agraria harus dilakukan. Kemudian Presiden juga melahirkan Menteri ATR BPN. Nah, itu menarik sekali karena sebenarnya pemerintah Indonesia belum pernah memiliki Kementerian Agraria lebih dari 30 tahun. Jadi itu terakhir ada pada zaman Orde Lama. Nah, lahirnya kementerian ini sebenarnya memberi ruang dan harapan baru terhadap reforma agraria karena sudah ada kementerian khusus. Itu mungkin sedikit pengantar ya terkait situasi agraria di Indonesia. Baik, Kak. Oke, Bang. Aku mencoba mencernanya pelan-pelan ya, Bang ya. Jadi awalnya itu aku kira persoalan agraria karena hanya masalah bagi-bagi sertifikat kemarin. Ternyata kan lebih kompleks dari itu ya, Bang ya. Dan ternyata kalau dari cerita Bang Saurlin bahwa sebenarnya ada undang-undang, tapi kadang-kadang undang-undang itu masih mengadopsi undang-undang kolonial yang melindungi korporasi. Di sisi lain mulai ada upaya untuk melakukan pemenuhan hak atas tanah gitu. Agak bingung sih Bang, sebenarnya ini negara mau ngapain sih Bang? Ya. Mau melindungi atau akhirnya mau melindungi kita sebagai rakyat, atau mau melindungi korporasi atau gimana? Aku jadi ingat juga nih Bang, kok kayaknya kalau dari keluarga bokap itu nggak akan ada sertifikat karena kami masyarakat sebuah suku ya, kami kayaknya nggak akan kenal sertifikat itu. Nanti kami bisa kelindungi nggak ini Bang haknya? Iya, kalau sertifikasi itu sebenarnya bukan reforma agraria, tapi administrasi pertanahan rutin. Oke. Reforma agraria itu nggak bisa seperti proses administrasi pertanahan, karena reforma agraria itu adalah agenda dan kebijakan politik dalam waktu yang tertentu, tidak panjang gitu, untuk merombak struktur penguasaan terhadap sumber-sumber agraria. Nah,
itu mensyaratkan adanya kebijakan, utamanya kebijakan politik dari pemerintah. Karena kalau tidak, maka korban-korban agraria akan terus keluar, akan terus terjadi, akan menimbulkan orang-orang makin banyak tergusur juga ya. Karena apa? Pemerintah kita masih melihat, pemerintah dan aparat penegak hukum kita masih melihat hukum positif, yakni kamu punya sertifikat, lalu kamu memiliki tanah. Mirip-mirip domain verklaring tadi sebenarnya yang sudah lebih dari 200 tahun itu. Nah jadi intinya adalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Cara biasa yang saya maksud adalah misalnya sertifikasi, ya, memberikan sertifikat, satu petak tanah sertifikat, tetapi harus dengan cara kerja politik negara untuk mendorong suatu kebijakan untuk merubah struktur penguasaan terhadap sumber daya alam dan tanah di Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, 65% lebih tanah di Indonesia dikuasai hanya 1%. Dan itu buruk sekali. Nah jadi saya sebenarnya berpikir kalau pemerintah berani saja, pertumbuhan ekonomi juga tidak terganggu. Kalau reforma agraria dilaksanakan, imajinasinya misalnya sekitar 20% dari setiap konsesi yang ada diredistribusi kepada masyarakat adat dan petani penggarap, saya kira tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi juga, malah akan menimbulkan sumber-sumber pekerjaan baru bagi masyarakat di dalam konteks negara agraris seperti Indonesia. Jadi, ke masyarakat adat nih Bang. Jadi gimana perlindungan kepada mereka ini terkait? Tadi ada ketimpangan akses, ketimpangan kepemilikan. Apa yang sudah dilakukan oleh negara? Dan bagaimana Komnas HAM mendorong supaya negara melakukan pemenuhan tersebut kepada masyarakat adat? Zaman Orde Lama itu, Undang-Undang Pokok Agraria itu sebenarnya sudah menyebut terkait masyarakat adat. Ya. Lalu sedemikian lama itu tidak pernah dibicarakan, tetapi kemudian sejak 2014 itu masuk ke dalam percakapan kebijakan, agenda kebijakan. Dan hal yang saya kira patut kita apresiasi adalah terobosan pengakuan terhadap hutan adat saat ini yang sudah terjadi di berbagai tempat di Indonesia, termasuk saya kira Komnas HAM mendorongnya sekitar 10 tahun yang lalu ya. Dan ada sekitar 7 dari 40 kasus yang didorong Komnas HAM untuk diselesaikan oleh KLHK sudah saya kira sudah diselesaikan dan mereka sudah menerima haknya. Dan tentu tantangan ke depan adalah bagaimana sisanya ini tetap kita dorong supaya bisa diselesaikan. Kemarin Ibu Siti berkomitmen, yuk kita selesaikan bareng-bareng gitu ketika kita bertemu dengan Ibu Siti, dengan beberapa dirjen, dan mendorong supaya Komnas HAM dan KLHK juga punya semacam task force atau gugus tugas yang akan mendorong percepatan terhadap penyelesaian konflik kehutanan di lebih dari 33 kasus yang masih menggantung itu yang pernah kita laporkan ke KLHK. Oh begitu, jadi memang sebenarnya perlu koordinasi antar lembaga ya Bang ya? Tadi Abang sudah menyebutkan APR, BPN, kehutanan, kayaknya masih ada lagi yang lain ya Bang ya? Iya, itu pekerjaan yang menurut saya sangat mudah diucapkan tetapi sangat sulit ya. Iya. Kerjasama antar kementerian dan lembaga itu semua orang mengucapkannya, tapi tidak ada yang melakukannya. Nah jadi saya kira ke depan Komnas HAM dengan basis aduan-aduan yang begitu banyak kita miliki, ya setiap tahun tambah dan terus kita mendorong penyelesaiannya dengan melibatkan lintas kementerian. Karena ini nggak seperti yang kita sampaikan tadi, tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian, harus lintas kementerian termasuk Pemda. Kalau Pemda resisten berat juga. Jadi Pemda itu juga harus terbuka
Kemudian lintas kementerian termasuk kementerian selain ATR BPN dan KLHK, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhutanan yang saya sebutkan tadi, Kementerian Desa. Saya sebutkan contoh kenapa harus terlibat Kementerian Keuangan. Karena konsesi itu kan punya negara. Dan konsesi itu harus disyaratkan untuk membayar pajak. Karena luasan konsesinya. Kalau konsesinya direvisi, maka pajaknya juga harus berkurang. Nah, Kemenkeu kan konsennya di situ bahwa pajak yang harus dikurangi itu berapa ketika konsesinya misalnya direvisi. Kementerian Desa itu harus terlibat karena banyak sekali desa yang masih belum terregistrasi. Ya. Padahal desanya sudah terbentuk begitu banyak, tetapi belum terdaftar secara administratif sebagai desa ya, tapi itu sudah sangat banyak berada di kawasan hutan dan itu perlu segera direvisi. Kementerian apa lagi ya? Kementerian KLHK tentu penting karena lebih dari 70% tanah di Indonesia kan hutan. Jadi harus ada reformasi kehutanan di Indonesia untuk memastikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Iya. Nah, kalau di inquiry kemarin kayaknya ada teman yang bercerita nih, Bang. Selain hutan, persoalan lainnya adalah pesisir ya, Bang ya. Pesisir itu juga termasuk persoalan agraria karena korporasi sekarang kan udah mulai privatisasi pantai dan sebagainya. Itu juga masuk persoalan agraria bukan sih, Bang? Iya. Sudah menjadi concern banyak pihak ya bahwa apalagi Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Lebih dari 70% juga wilayah pantai. Betul. Dan artinya konflik agraria itu terjadi banyak di pesisir dan tentu regulasi terkait tata kelola pesisir itu harus disempurnakan. Saya kira sekarang saat ini masih belum sempurna. Supaya apa? Supaya hak masyarakat tradisional bisa terlindungi di sana, tidak hanya perlindungan terhadap investasi dan korporasi. Oke, kayaknya kompleks banget sih permasalahan agraria ini ya. Ada soal kebijakan, kemudian lintas sektor dan sebagainya. Abang boleh kasih pencerahan ke kita nggak sih, Bang? Ini kira-kira ini pemecahannya gimana ini untuk permasalahan yang kompleks seperti ini nih? Di atas segalanya saya kira perlu keberanian ya. Jadi, pemimpin politik kita mesti berani. Karena apa? Yang memiliki konsesi ini kan memiliki sumber daya ekonomi yang sangat kuat juga. Tidak dengan mudah dia atau tidak serta-merta dia akan memberikan lahannya untuk direvisi ya. Oleh karena itu negara butuh keberanian untuk melaksanakannya. Itu yang pertama. Soal keberanian. Lalu yang kedua, memang penting rute penyelesaian itu harus jelas di seluruh Indonesia itu. Karena apa? Konflik yang datang ke kita ini, ke Komnas HAM, Bu Eka, adalah konflik yang sama atau dari subjek yang sama, dari lokasi yang sama, dari tahun ke tahun. Mungkin orang yang berbeda karena dari generasi ke generasi. Betul. Jadi penyelesaian konflik agraria adalah menyelesaikan konflik yang terjadi, bukan menyelesaikan di tempat yang lain. Problem kita itu, saya lihat terkadang kita menyelesaikan masalah karena di situ ada lampu yang terang. Jadi kita lebih senang di lampu yang terang, padahal masalahnya tidak di lampu yang terang, tempat yang gelap. Jadi kita bekerja di sana. Itu ibaratnya begitu. Jadi problem yang penting diselesaikan adalah bagaimana utamanya keberanian pemerintah tadi, lalu ketimpangan agraria bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah juga. Oke, nah aku pengen tanya lagi nih, Bang. Persoalan di Indonesia begitu kompleks nih. Ada nggak sih di negara lain tuh yang persoalannya sama kompleksnya dengan kita begini nih, yang sama mumetnya gini nih, Bang? Sulit ya membandingkannya. Pertama, negara-negara di sekitar kita kebetulan negara-negara kecil. Indonesia itu kan negara yang sangat besar. Salah satu yang mungkin bisa kita compare adalah dengan India yang lebih dari
280 juta, sorry. Indonesia itu sekitar 180 juta, jadi 2 kali lipat dari Indonesia. Kalau negara-negara lain kan kecil di sekitar kita nih. Gitu. Iya. Tapi mungkin kalau mau ngambil contoh Filipina. Filipina itu juga punya Kementerian Agraria, punya agenda land reform, tapi ya mirip-mirip dengan kita lah ya. Salah satu misalnya miripnya adalah soal transparansi ya, bahwa misalnya konsesi itu sangat tertutup ya. Jadi kita sampai sekarang belum tahu ini seluruh perusahaan yang ada di Indonesia itu konsesinya berapa, di mana dan berapa luas. Dan akses terhadap data itu masih tidak mudah. Oke. Sama dengan di Filipina juga, dan tentu korupsi sumber daya alam juga masih besar di Filipina, mirip juga dengan di sini. Tapi kalau mau dibuat sebagai perbandingan pembelajaran, Filipina saya kira tempat yang tepat untuk kita, karena di sana juga ada masyarakat adat dan cukup kuat. Bahkan mereka punya komisi nasional, kita belum punya komisi nasional, dan undang-undang adat juga ada, undang-undang masyarakat adat di Filipina. Komisi nasional masyarakat adat juga ada di Filipina, dan Komnas HAM-nya juga ada. Komnas HAM ya. Artinya kita butuh belajar satu dengan lain, meskipun kalau mau jujur juga sebenarnya kita lebih advance dalam implementasi dibanding Filipina. Mereka juga buruk dalam konteks keseluruhan ya. Secara keseluruhan Indonesia sebenarnya masih terdepan di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Oke. Kalau di dunia kita perlu belajarnya ke negara mana nih Bang? Yang agak berhasil dikit menurut saya, dikit ya, karena banyak orang nggak setuju kalau disebut Korea Selatan. Korea Selatan, lalu Afrika Selatan gitu. Oh, Afrika Selatan? Afrika Selatan karena Afrika Selatan itu punya agenda land reform, dan pasca apartheid, setelah Nelson Mandela menjadi presiden, mereka membentuk kebijakan agraria, tetapi segregasi itu masih terus terjadi sampai sekarang, meskipun ada hasil-hasil reforma agraria yang mereka nikmati saat ini. Termasuk saya kira Korea Selatan sangat maju karena distribusi tanah saya kira sudah sukses di Korea Selatan. Oh begitu. Ya. Baik, jadi mungkin nanti kita harus lebih sering belajar ke Korea Selatan ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, kira-kira nih Komnas HAM kedepannya ini terkait isu agraria mau ngapain aja nih Bang? Karena kan kasus banyak, tiap hari kita terima, kasus lama berjalan terus, kasus baru tiap hari datang. Jadi bagaimana kita akan membantu negara, mendorong negara untuk menyelesaikan ini semua yang ya is complicated ya. Kalau kata anak Jaksel sambil mix Inggris kita. Sesuai dengan mandatnya kita diminta untuk memberikan pandangan, rekomendasi ya, dan hasil kajian kepada pemerintah. Nah, saya kira yang paling mungkin kita lakukan ada dua hal ya. Pertama, memastikan adanya suatu peta jalan penyelesaian, blueprint penyelesaian konflik agraria, utamanya meskipun tidak terbatas pada yang datang ke kita, karena Komnas HAM kan tidak hanya menyelesaikan problem yang datang ke kita, tapi problem yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Nah, lalu yang kedua, Komnas HAM saya kira bisa menjadi semacam pihak yang menginisiasi koneksi lintas kementerian dan lembaga. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, pertama kita hasilkan peta jalan penyelesaian, lalu yang kedua kita mendorong atau menginisiasi komunikasi lintas kementerian, saya kira banyak hal yang bisa kita selesaikan. Oke, ini senada dengan pesannya Bapak Marzuki dulu ya, komisioner periode sebelumnya, bahwa yang penting itu memperkuat pengkajian untuk menyediakan blueprint dan sebagainya. Jadi mengatasi di akar permasalahan ya Bang, kebijakan, not by kasus begitu. Ya, saya kira begitu ya, kita perlu memiliki peta jalan yang masuk akal dan memang bisa dilaksanakan ya, tidak hanya logis tetapi memang bisa dilaksanakan, dan mendorong dialog lintas kementerian itu dengan niatan menghasilkan konflik agraria, menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Supaya apa? Supaya laporan pelanggaran HAM itu menurun.
Nah, itu yang kita sebut dengan mandat kita ya, menghadirkan kondisi yang kondusif itu. Jadi kita didorong untuk menciptakan situasi dan lembaga-lembaga lain akan melaksanakan tugasnya, di mana posisi kita sesuai dengan tugas pokoknya adalah membuat rekomendasi kepada berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia. Nah, Bang, kira-kira kita nih Happy Human semua yang lagi menyaksikan podcast kita kali ini, ada nggak yang bisa kami lakukan nih Bang? Anak-anak muda Indonesia ini untuk berkontribusi terhadap penyelesaian kasus-kasus agraria. Ya, untuk anak-anak muda saya kira penting untuk kembali ke akar ya, itu sangat penting. Terkadang kita tidak ingat bahwa kita itu negara agraris. Kita meskipun sekarang penduduk yang tinggal di kota sudah lebih banyak dari di desa, tapi meskipun begitu resources ya, sumber daya dan sumber pangan kita itu dari desa. Jadi kita harus selalu menjadi anak muda yang mengakar, yang selalu paham bahwa makanan kita itu bukan dari supermarket, makanan kita itu dari sawah. Jadi makanan kita dan minuman kita itu bukan di supermarket, itu hanya tempat, tapi sumber-sumbernya itu ada desa. Jadi genuine supermarket itu sebenarnya desa-desa, dan kita harus selalu kembali ke desa dan selalu menjadi bagian dari yang berpihak kepada masyarakat pedesaan. Oke, thank you banget nih Bang Saorlin untuk penjelasannya. Ini adalah isu yang berat. Semoga Happy Human masih setia mendengarkan kita nih Bang. Dan pesannya Bang Saorlin tadi, kita harus ikut berkontribusi ya Bang ya, dengan mendukung masyarakat. Kita berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada diri kita sendiri tentunya. Nah, itu tadi Happy Humans, bahwa ternyata akar permasalahan konflik agraria di Indonesia itu bukan soal bagi-bagi sertifikat kemarin, bukan ya, big no, tapi soal ketimpangan kepemilikan, ketimpangan akses. Dan ini jalan yang tidak mudah ya Bang ya, karena harus dilakukan banyak koordinasi antar kementerian, lembaga. Ini adalah pekerjaan berat. Dan dari sisi Komnas HAM juga akan membantu sesuai dengan mandatnya, akan berkontribusi sesuai dengan mandatnya. Happy Humans, itu tadi diskusi kita pada hari yang spesial, di ruangan yang spesial dengan narasumber yang spesial. Happy Human tahu nggak? Bang Saorlin ini emang ahli karena dari dulu beliau itu bergelutnya di isu agraria. Kalau Happy Humans masih penasaran soal isu agraria, nanti bisa inbox kami aja ya, bisa email ke kami, nanti kita lanjutkan sesi kedua soal agraria. Nah, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kita masih menunggu feedback, saran Happy Humans, mungkin request ya untuk meneruskan lagi sesi ini menjadi seri keduanya. Happy Human bisa kirimkan melalui email tanggaprasa@komnasham.go.id. Dan jangan lupa untuk mengisi form Monef untuk kampanye Tanggap Rasa yang nanti linknya akan kami berikan. Ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnasham, kemudian Twitter @komnasham, FB Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, dan live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat, yang Wita sama WIT menyesuaikan ya. So, sampai berjumpa 2 minggu depan di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Saya dan Bang Saorlin undur diri. Bye-bye. Bye.